Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Hidayati, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Martapura, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi yang diampu oleh dosen Muhammad Yulian Makmun. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Kehidupan bermasyarakat dan bersosial sangat membutuhkan peran ekonomi bisnis dalam menunjang perkembangan di masyarakat. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah, kita harus tahu lebih dahulu apa itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di zaman yang sudah berkembang saat ini, banyak sekali berbagai macam bisnis yang sudah berkembang. Salah satu jenis bisnis yang sangat banyak digeluti adalah bisnis syariah. Seperti yang Anda ketahui, bahwa bisnis tentunya membutuhkan modal yang cukup. Akan tetapi, tidak banyak yang tahu bahwa banyak juga orang yang melakukan bisnis tersebut dengan modal yang sangat seadanya. Berbisnis merupakan salah satu cara bagi Anda agar ingin mendapatkan uang. Tentunya dengan menjalankan bisnis yang sangat syariah, Anda mendapatkan baik keuntungan dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu, sebagai kaum muslimin yang baik, tentunya Anda perlu mengetahui apa sajakah yang harus Anda lakukan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Berikut bisnis yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam, yaitu yang pertama, produk halal. Salah satu hal yang perlu Anda kedepankan dalam menjalani bisnis ini adalah kehalalan sebuah produk. Pastikan barang atau jasa yang Anda jual merupakan sesuatu yang halal hukumnya, sesuai dengan syariat Islam, bahwa barang atau jasa yang bentuknya haram sangat tidak boleh dijual belikan. Contohnya, jasa judi, minuman keras, makanan berbahan babi, dan yang lainnya. Yang kedua, tidak riba. Dalam berbisnis tentunya Anda mencari keuntungan, namun Anda jangan sampai riba. Riba merupakan kata yang mempunyai arti mencari keuntungan yang sangat berlebihan. Hal ini sangat diharamkan dalam Islam karena sangat merugikan customer atau pelanggan Anda. Oleh sebab itu, pastikan bahwa bisnis Anda sangat jauh dari kata atau tindakan riba yang haram. Bisnis syariah. Mencari ide berbisnis sebenarnya adalah hal yang bisa dibilang mudah dan sulit. Tentunya Anda bisa menggunakan bisnis apa saja yang Anda inginkan. Hanya saja tentunya Anda membutuhkan strategi bisnis yang sangat bagus dan cerdik. Tidak semua yang Anda inginkan berakhir baik. Sebenarnya tergantung strategi bisnis Anda. Oleh sebab itu, Anda membutuhkan strategi bisnis yang sangat efektif. Mempunyai strategi bisnis belumlah cukup untuk memulai bisnis. Anda perlu ide bisnis yang kreatif dan juga inovatif. Tentunya dalam berbisnis, Anda harus menguntungkan customer dan juga Anda sendiri. Namun, sebagian dari Anda mungkin belum mengetahui ide bisnis apa sajakah yang terbaik. Bagi Anda yang ingin mengetahui beberapa ide bisnis, berikut contoh beberapa ide bisnis tersebut. Yang pertama, kosmetik halal. Seperti yang Anda ketahui bahwa dunia kosmetik saat ini sudah banyak digemari oleh banyak orang, khususnya bagi wanita. Indonesia merupakan sebuah negara yang bermayoritas muslim. Hal itu yang menyebabkan banyak sekali wanita Indonesia yang mencari kosmetik halal. Jika Anda membuka peluang usaha ini, maka Anda tentunya akan lebih mempunyai potensi untung. Saat ini banyak sekali kosmetik yang terbuat dari bahan yang diujikan kepada hewan atau mengandung bahan haram lainnya. Dengan semakin bertumbuhnya tren kosmetik tersebut, maka Anda dapat mengambil kesempatan ini tentunya. Dengan menjual dan menawarkan berbagai macam produk kosmetik, Anda dapat merasakan keuntungan dalam bergelut dalam bisnis tersebut. Yang kedua, travel dan tur Islami. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup pesat. Seperti yang Anda ketahui bahwa di Indonesia sendiri tempat pariwisatanya sangat banyak. Tentunya banyak sekali peminat wisatawan baik dari luar ataupun dalam negeri yang ingin berkunjung ke tempat wisata tersebut. Sebagai langkah cerdas, Anda dapat bertindak. Sebenarnya bepergian sendiri pun lebih mudah. Anda dapat memesan tiket dan hotel sendiri, ditambah dengan adanya layanan pembelian online. Namun,
Lain halnya dengan mengatur jadwal perjalanan atau itinerary. Dibutuhkan warga lokal yang paham betul mengenai tempat mana sajakah yang berpotensi atau sangat menarik untuk dikunjungi. Oleh sebab itu, banyak sekali saat ini orang yang memilih bepergian melalui tour dan travel agen yang Islami. Anda dapat mengambil kesempatan dengan membuka tour dan travel agen syariah. Pastinya akan sangat banyak peminatnya. Pasalnya di Indonesia sendiri sudah banyak customer yang membutuhkan jasa seperti hal tersebut. Anda dapat menggali informasi lebih dalam mengenai cara tempat pariwisata. Selain itu, Anda bisa mengembangkan channel pemandu lokal lainnya. Yang ketiga, kuliner halal. Saat ini sedang tren mukbang. Kata mukbang sendiri pertama kali dipopulerkan oleh masyarakat Korea Selatan. Mukbang merupakan memakan makanan dalam porsi yang sangat banyak. Tentunya hal ini membuat minat masyarakat dalam membeli kuliner semakin tinggi. Belum lagi festival makanan. Layan pesan makan online membuat mudah dalam kuliner. Hal ini membuat potensi membuka usaha kuliner di Indonesia semakin besar. Tentu saja bergerak dalam bisnis ini sangat menjanjikan. Seperti yang Anda ketahui bahwa mayoritas orang Indonesia adalah orang Islam. Tentunya Anda sebaiknya menjual makanan halal. Semua orang dengan jenis apapun bisa memakannya. Dalam berbisnis kuliner, Anda harus dan sangat perlu untuk selalu mengedepankan quality dan tentunya rasa dari makanan tersebut. Anda dapat memulai bisnis ini dari rumah. Bagi Anda yang belum pernah, maka sebaiknya Anda sudah mulai belajar memasak dari sekarang. Anda harus mencoba berbagai macam eksperimen sampai akhirnya menemukan resep yang tepat. Selanjutnya langsung membuat iklan dan memberikan nomor Anda agar customer bisa langsung pesan. Tentunya hal ini sangatlah mudah. Yang keempat, fashion Islami. Selain industri kuliner, industri fashion pun juga dibilang cukup berkembang. Untuk fashion yang Islami tentunya sangat identik dengan hijab. Saat ini sudah banyak orang yang mulai untuk berhijab. Tentunya Anda sangat bisa mengambil kesempatan dari momentum ini. Dengan industri yang berkembang pesat tersebut, tentunya Anda akan menarik banyak sekali customer. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah tentunya dengan membeli kain. Setelahnya Anda pikirkan model hijab apa yang sekiranya akan diminati oleh banyak orang. Anda dapat mengetahuinya dengan mencari referensi sebanyak mungkin. Dari situlah Anda akan menemukan inspirasi. Setelahnya Anda tinggal membuat jilbab atau hijab yang Anda inginkan. Dalam berbisnis, kita pasti tidak akan lepas dengan yang namanya manajemen keuangan. Keuangan yaitu untuk mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Kebiasaan keuangan yang baik menentukan masa depan yang baik. Bagaimana dengan perencanaan keuangan kalian di tahun ini? Tentunya sudah disusun dengan rapi dan penuh perhitungan. Dalam menyusun rencana keuangan, jangan lupa untuk menerapkan prinsip Be Smart. Kalau sudah punya financial goals yang matang, tentunya kita berharap semua tujuan keuangan bisa tercapai di tahun ini. Dengan memiliki financial goals yang berbagai tujuan keuangan tersebut, yaitu niat dan perencanaan. Tetapi niat dan perencanaan aja tentu belum cukup dong. Niat dan rencana ini harus dibarengi dengan hal yang gak kalah penting, yaitu konsistensi perilaku keuangan kamu dalam mencapai tujuan keuangan tersebut. Konsistensi ini bisa jadi musuh paling berbahaya buat kita-kita semua kalau nggak berhasil disiasati dengan baik. Lalu gimana cara menjaga konsistensi kita dalam mewujudkan financial goals yang sudah disusun? Salah satu caranya adalah dengan membudayakan kebiasaan keuangan yang baik. Berikut 5 kebiasaan keuangan sehari-hari yang wajib kamu terapkan untuk mencapai financial goals yang sudah disusun. Yang pertama, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara teratur. Dengan mengetahui secara rinci seluruh pemasukan dan pengeluaran serta kondisi keuangan kamu dari waktu ke waktu, maka kamu bisa menentukan kapan saat yang tepat untuk mengerem pengeluaran atau kapan bisa sedikit bersantai. Yang kedua, hindari membeli apapun di luar perencanaan. Membeli sesuatu di luar perencanaan merupakan salah satu musuh utama dalam perencanaan keuangan.
Hal ini yang tanpa disadari sering menggagalkan kita untuk mencapai financial goals. Salah satu cara mencegahnya adalah dengan menyusun daftar barang yang dibutuhkan ketika ingin berbelanja dan selalu mengikuti daftar tersebut. Ketika muncul dengan keinginan untuk membeli hal-hal di luar daftar, tanyakan lagi kepada diri sendiri, apakah ini memang merupakan kebutuhan atau hanya keinginan sesaat saja? Yang ketiga, biasakan menentukan batas pengeluaran tertinggi untuk suatu barang atau kebutuhan. Misalnya, ketika harus membeli kado untuk teman atau ketika menghabiskan akhir pekan dengan makan di restoran atau nonton bioskop, tentukan berapa maksimal pengeluaran yang dapat kita gunakan dan do it. Tentu kita tetap boleh memberikan hadiah yang berkesan kepada teman dan bersantai di akhir pekan. Namun, ingat, do not overspend, alias jangan sampai berlebihan dan di luar kemampuan. Yang keempat, budayakan menabung. Selalu sisihkan pemasukan yang kamu terima untuk berbagai keperluan di masa mendatang, seperti dana pensiun dan dana darurat. Untuk dana darurat, tahan seluruh keinginan untuk menggunakan dana cadangan ini di luar peruntukannya. Ingat, tidak ada kata terlambat. Jadi, kalau selama ini Sobat Sikapi belum menerapkannya, maka bisa dimulai dari sekarang. Yang kelima, simpan uang di dompet dengan jumlah seminimal mungkin. Dengan terbatasnya uang tunai di dompet, maka dapat membantu kita menyikapi mengurangi impulsif buying khususnya ketika toko tersebut tidak menerima pembayaran non-tunai. Demikian sekilas penjelasan tentang pengenalan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.